Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Di sini saya akan presentasikan mengenai perencanaan eksplorasi batu bara di PT Andora. Ini adalah tugas mata kuliah Teknik Eksplorasi Mineral dan Batu Bara dengan dosen pengampunya Bapak Dr. Insinyur Irfan Marwanja, STMT IPM. Oke, sebelum itu perkenalkan nama saya Inka Mutiara dengan NIM akhir 020. Di sini pertama ada peta administrasi. Dari titik koordinat yang diberikan, kita dapat mendapatkan peta administrasi dari PT Andora yang merupakan perusahaan pertambangan batubara dengan wilayah izin seluas 1.780 hektar yang berlokasi di Desa Linan Besi 1, Kecamatan Gunung Purai, Kabupaten Barito Utara, dan Provinsi Kalimantan Tengah. Di peta administrasi ini kita bisa mengetahui sungai, jalan, terus iupnya, terus ada kecamatannya, hingga kabupatennya. Nah, di sini ada kesampaian daerah pertama titik nol atau titik awal itu dari Universitas Trisakti selanjutnya menuju ke Bandar Udara Soekarno-Hatta dengan waktu 29 menit, jaraknya 19,8 km. Kalau telat bisa ada penambahan waktu 10 menit hingga 20 menit. Selanjutnya dari Bandar Udara Soekarno-Hatta menggunakan pesawat menuju Bandar Udara Jilik Riwut Palangkaraya dengan waktu 1 jam 45 menit. Nah, selanjutnya dari Bandar Udara Cilikriwut Palangkaraya ini kita menggunakan travel ke Muara Tewe, Kelurahan Melayu, Kecamatan Tewe Tengah, Kabupatennya Barito Utara, dan Provinsi Kalimantan Tengah dengan waktu 8 jam 56 menit. Nah, selanjutnya dari Muara Tewe ini kita menuju ke titik koordinat yang diberikan yaitu di Desa Linan Besi 1, Kecamatan Gunung Murai, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah. Nah, kita di sini menggunakan mobil sewa. Itu bisa memakan waktu hingga 2 jam 47 menitan. Nah, di sini ada titik koordinat dari PT Andora. Nah, selanjutnya untuk perizinan itu dilakukan secara online dan offline. Jikalau bicara online, pengajuan IUP itu dilakukan menggunakan sistem OSS atau website perizinan ESDM Go ID Minerba. Nah, di sini itu digital, jadi kita bisa mengikuti semua langkah-langkah yang diberikan seperti daftar akunnya, terus pilih jenis IUP-nya, unggah dokumen seperti surat permohonan, NIB, NPWP, susunan pengurusnya, rencana kerja, dokumen lingkungan, dan RKB. Nah, terus dibentuk dalam format PDF, lalu kita proses verifikasi dan kita tunggu. Nah, nanti baru diikuti penerimaan IUP-nya secara elektronik tanpa kertas fisik. Nah, bisa juga perizinannya itu secara offline. Kita datang langsung ke kantor SDM dan memberikan dokumen-dokumen fisiknya. Selanjutnya di sini ada perizinan dari PT Andora Nindya Makmur. Nah, ini daftar izin usaha pertambangan CNC dan non CNC. Nah, di sini PT Andora Nindya Makmur itu keterangannya CNC. Nah, di sini juga dilampirkan penggunaan aplikasi MOMS bahwa di sini PT Andora Nindya Makmur itu termasuk bisa menggunakan penggunaan aplikasi MOMS. Nah, selanjutnya juga ada web yang memberikan pengumuman hasil rekonsilisasi IUP. Nah, di sini ada PT Andora Nindya Makmur dengan NO dan tahun SK-nya, luas wilayahnya 1.874 hektar. Di tahap ini, tahapannya masih eksplorasi dan komoditas batu bara. Tanggal SK-nya itu 4 Maret 2010. Nah, selanjutnya juga yang mengatakan di sini PT Andora Nindya Makmur ini di sini ada perbedaan di nomor dan tahun SK-nya, tapi luasnya masih sama dan tahapan kegiatan juga beda. Di sini sudah melakukan operasi produksi dan masa berlaku perizinan itu 25 November 2011 hingga tahun 31. Oke, kita lanjut ke peta. Pertama di sini ada peta Landsat. Peta Landsat ini mengidentifikasi tutupan lahan seperti pemukiman, hutan, sawah, kebun, semak, terus melihat perubahan lahan untuk menganalisis, menentukan yang berpotensial, dan kita juga bisa melihat mineral jika menggunakan yang pro gitu. Nah, di sini kita bisa mengetahui ada jalan gitu, seperti itu. Selanjutnya di sini ada peta kawasan hutan. Nah, dari yang sudah diberikan peta kawasan hutan ini kan untuk mengetahui apakah lokasinya itu berada di hutan produksi, hutan lindung, atau kawasan konservasi. Nah, agar menghindari pengeboran ilegal di area yang dilindungi. Nah, di sini kita bisa mengetahui PT Andora Nindya Makmur ini peta kawasan hutannya, sini ada belukar, ada tanah terbuka, terus hutan lahan sekunder, hingga pertanian lahan kering campur. Selanjutnya di sini ada peta topografi. Topografi kan menunjukkan kontur, ketinggian, relief, dan bentuk permukaan bumi. Nah, di sini mendukung perencanaan seperti ada jalan, terus bendungan atau saluran air. Jadi kita di sini bisa mengetahui kemiringan lereng, alur sungai, dan potensinya banjir. Dan jikalau untuk pengeboran, peta topografi ini bisa untuk mengukur posisi drill set agar alat bor bisa masuk dan stabil, lalu menentukan akses jalan menuju lokasi titik bornya. Nah, di sini bisa dilihat ada sungai yang warna biru ini. Selanjutnya itu ada peta geologi. Nah, peta geologi ini menunjukkan batuan, struktur geologi, sesar, lipatan di daerah Kalimantan Tengah ini.
Nah, di sini kita bisa melihat kalau daerah di sini itu ada Patahan, lalu di sini ada Formasi Tanjung, dan ada juga Formasi Pamaluan dan Formasi Totong yang masuk ke dalam IUP PT Andora Nindya Makmur ini. Selanjutnya ada peta tata guna lahan. Nah, ini tuh menampilkan pemanfaatan lahan seperti ada pemukiman, sawah, kebun, hutan, industri, dan lain-lain. Kalau kita bisa dekat dengan pemukiman, kita itu bisa mengambil orang-orang pekerja keras atau asisten untuk melakukan perencanaan pengeboran gitu. Jadi biaya transportasi mereka juga lebih irit karena dekat dari titik yang akan kita eksplorasi atau kita mengebor. Selanjutnya ada rencana pengeboran. Nah, di sini ada tipe endapan batu bara. Dari peta geologi yang sudah saya berikan, kondisi geologi PT Andora Nindya Makmur ini masuk ke dalam moderat. Variasi kualitasnya bervariasi. Next ke jarak titik pengamatan, karena tadi kondisi geologi moderat berarti kita jaraknya 250 meter per titik bor. Nah, ini adalah titik-titik bor dari PT Andora Nindya Makmur dengan luas 1.784 hektar. Nah, bisa dilihat di sini, lihat di sini ada di sini ada formasi Pamaluan ini, formasi batuan ini mengarah ke arah kanan. Nah, kita juga menggunakan ACIS, kita mendapatkan titik bornya itu 303 titik lubang. Nah, jadi strike-nya itu ke arah kanan seperti formasi Pamaluan ini. Mengapa formasi Totong ini tidak dibor? Karena formasi Totong ini bukan pembawa batu bara gitu, jadi tidak perlu untuk dibor. Nah, walaupun masuk ke dalam IUP PT Andora Nindya Makmur, yang kualitas pembawa batu bara itu adalah formasi Pamaluan dan formasi Tanjung. Ini formasi Tanjung dan ini formasi Pamaluan. Nah, karena ada patahan ini, jadi jarak antar bornya itu 250 meter. Selanjutnya, rencana kerja dan anggaran biaya atau kita bisa singkat RKAB. Nah, RKAB ini pertama ada rincian kegiatan, pertama dari awal Trisakti ke Bandara Soekarno menggunakan satu taksi online dengan harga satu taksinya 150, karena kita pulang pergi, jadi jumlah biayanya 300.000. Nah, untuk tiket pesawat karena kita memakai 2 orang geologis, jadi harga satuannya 1.270.000 per 2 orang, 2.541.800 perak, dengan PP itu jadi 5.083.600 perak. Nah, selanjutnya tadi kan kita menggunakan travel dari Bandar Udara Palangkaraya ke Muara Tewe. Kan 2 orang, 1 orang itu dikenakan biaya 250, jadi jumlah 2 orang 500.000. Karena pulang pergi jadi kita 1 juta. Nah, sewa mobil ini dari Muara Tewe ke titik IUP PT Andora Nindya Makmur ini, kita itu melakukan eksplorasi itu 228 hari, 2 mobil. Nah, 1 harinya itu 500.000 karena 2 orang jadi 1 juta dikali 228 hari jadi 228 juta. Selanjutnya diesel 2 mobil untuk sewa mobil tadi dan 4 alat bor dengan waktu 228 hari. Yaitu jumlahnya itu 1.024 liter dengan 1 liternya 10.000. Jadi biaya eksplorasi dalam 228 hari yaitu 2.334.720.000. Selanjutnya di sini ada konsumsi untuk 20 orang selama 228 hari dengan 1 harinya 100.000. Selanjutnya ada pendirian mes pekerja, 1 mesnya 500 juta. Untuk gajinya seorang geologis, 1 orang geologis itu 1 bulan 25 juta. Karena kita 228 hari jadi 7,6 bulan dengan 2 orang geologis yaitu 380 juta. Selanjutnya asistennya dari pemukiman terdekat ke 16 orang. Nah, kita itu menggunakan sistem karena tadi ada 4 parit. Jadi ada 4, jadi untuk 4 parit itu kita tuh melakukan 24 jam untuk pengeboran. Jadi ada 2 shift 1 dan shift 2, dan shift 1 orang, shift 2-nya 2 orang selama 7,6 bulan dengan gaji per bulannya 1 orang 3.500.000. Selanjutnya biaya alat bahan selama 7,6 bulan di PS Garmin, satuannya itu 500, terus kompas Bruton satuannya 400, ada value geologis harga satuannya 300, loop harga satuannya 80, dan kantong sampel untuk sampel yang diambil dalam pengeboran tersebut. Selanjutnya ada alat bor dengan harga 1 meter kedalaman itu 600.000, karena ini kedalamannya itu yang kita ambil 100 meter, kita kalikan 600 dikali 100 meter dikali titik bor kita 303 lubang, jadi 18.180.000.000. Selanjutnya untuk analisis sampel di lab, karena kita mempunyai 303 lubang, jadi mempunyai sampel 303 sampel dengan harga satuan sampel itu 1.500.000, jadi totalnya 454.500.000. Dengan total dari semuanya dari awal hingga akhir dari rencana eksplorasi atau pengeboran batubara ini yaitu 28.875.123.600 perak. Selanjutnya ada kesimpulan. Secara keseluruhan, perencanaan eksplorasi dan pengeboran batubara di PT Andora Nindya Makmur ini harus didasarkan pada izin yang sah terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita juga harus membuat peta-peta.
seperti peta administrasi wilayah, peta hutan, peta geologi, peta topografi, peta Landsat, dan peta tata guna lahan. Nah, peta geologi dan batas IUP yang jelas, serta pemahaman apakah formasi batuan itu merupakan pembawa batu bara atau hanya batuan penutup, serta didukung RAKB yang menjabarkan rencana kerja dan anggaran pengeboran secara terukur hingga titik bor itu dapat ditempatkan dengan tepat, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan. Seperti itu. Sekian dari saya untuk mempresentasikan perencanaan pengeboran batubara di PT Andora Nindya Makmur. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.